Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istianatul Ulia akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membudidayakan kurma mulai dari biji, perendaman, penyemaian hingga pada penanaman pada media tanam. Mari kita ikuti. Pertama kita harus menentukan jenis kurma yang akan kita tanam. Kebetulan saya punya ajwa dan sudah kita pilihkan bibit atau biji yang akan kita semai. Nah, sekarang kita akan memilih biji yang sempurna. Kita pilih dulu biji yang sempurna. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas daripada bibit kurma yang akan kita tanam. Nah, ini kita pilih dulu yang sempurna, kemudian kita rendam. Ini kita akan adakan proses perendaman. Sebelum kita rendam, kita akan cuci dengan air panas. Kita rendam selama 5 menit. Ya, kita rendam, kemudian kita cuci dengan air panas. Kenapa? Supaya serat yang ada di dalam sekitar biji ini akan lepas. Apabila kita tidak lepas, maka akan berpengaruh pada kualitas bibit kurma yang akan kita tanam nanti. Setelah kita rendam dengan air panas selama 5 menit dan kita cuci bersih, kemudian kita adakan perendaman selama 10 hari. Nah, kita rendam dengan air bersih, bukan air PDAM, dikhawatirkan mengandung kaporit sehingga akan mempengaruhi kualitas daripada bibit kita. Ini selama 10 hari. Kemudian di hari ke-9 dan ke-10 kita menggantinya perendaman itu dengan air cucian beras. Baik, kita akan saksikan. Baiklah, setelah hari ke-10 ini kebetulan kita sudah rendam dengan air cucian beras. Sebenarnya pada hari perendaman hari ke-4 kita bisa membersihkan di sekitar kurma ini, biji kurma, kita menggunakan sikat halus. Jadi jangan terlalu kencang, karena kalau kencang dia lecet dan akan tidak bisa tumbuh. Baiklah, ini hari ke-10 perendaman dengan air cucian beras. Setelah itu kita tiriskan dulu seluruh biji yang sudah kita rendam. Kemudian kita siapkan media semainya, yaitu tupperware dan sejenisnya. Kemudian kita lapisi tisu sebanyak 5 lembar untuk bagian bawah. Kemudian sebelum kita semai, media ini diberi air ya untuk kelembapan. Supaya lembab. Kemudian kita siapkan biji kurmanya, ini bisa diperlihatkan. Kita potong dulu bawang merah jadi 2, kemudian punggung dari kurma ini, biji kurma ini kita gosok-gosokkan, terus kita gosokkan. Ini tujuannya adalah untuk merangsang tumbuhnya akar ya. Nah, setelah kita gosokkan, kemudian kita letakkan di medianya dalam posisi tengkurap ini terus. Dilakukan sampai habis biji yang akan kita tanam. Ini sampai selesai. Kemudian setelah selesai semua, kita siapkan penutupnya. Jadi sebelum kita tutup dengan tutup tupperware, kita tutup kembali dengan tisu 3 lapis ya, 1 2 3. Nah, kemudian kita semprot lagi dengan air bersih ya. Ini tujuannya untuk memberikan kelembapan. Jadi tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti busuk. Cukup lembab saja. Kemudian kita tutup. Kita tutup rapat dan kita simpan di tempat yang gelap, bebas dari matahari.
kalau bisa di dalam lemari, terus kita tutup selama 2 minggu. Jadi 1-2 minggu, ini tergantung kepada jenis kurmanya. Kadang-kadang 1 minggu juga sudah keluar kecambah. Jika sudah 2 atau 3 cm, kita siapkan media tanam. Sebelum kita letakkan di media tanam, kita ambil dulu satu-satu. Media tanam sudah kita siapkan. Baik, setelah 2 minggu dan kita dapatkan hasil seperti ini, kemudian kita siapkan media tanam ini, yang terdiri dari 4 unsur minimal. Jadi sekam padi bakar, kemudian kokopit, kompos, dan kotoran hewan kambing. Nah, ini sudah kita aduk dan ini dibuat sebelumnya. Jadi pada saat kita merendam itu kita sudah mempersiapkan media tanamnya dan kita basahin ya di sini supaya lembab. Nah, kemudian kita tanam ini dengan posisi akar di bawah ya, posisi di bawah kita lubangi dulu nih, kemudian kita tanam. Terus kita tutup. Nah, begitu juga ini sama. Nah, sekarang apabila tidak ada polybag, kita bisa menggunakan botol bekas air mineral atau minuman apa, yang penting di bawah diberi lubang. Kemudian kita siap untuk menanamnya. Setelah kita tanam, kita bisa simpan kembali, ditutup rapat menggunakan terpal atau apa namanya, plastik ya, dan disimpan di tempat yang gelap juga. Kira-kira 1-2 minggu apabila sudah keluar daun, ini baru boleh kita keluarkan dan di bawah terik matahari. Artinya kita bisa 50% kena sinar matahari pagi terutama. Jadi belum bisa, misalkan pada saat sudah dapat sinar matahari 50%, kita tempatkan di tempat yang teduh sampai menunggu daun memanjang. Ini beberapa contoh kurma yang sudah tumbuh. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bahkan ada yang 1-2 tahun. Ini contoh penanaman menggunakan botol ya, media yang berbeda. Coba bisa diperlihatkan ya ini. Jadi bentuk botolnya kita potong dan kita balik. Kemudian pada saat menanam awal ya, seperti biasa di atas, kemudian akar akan keluar dari bawah dan di sini bawahnya air. Nah, secukupnya ya. Ini bentuk dari akar yang kita rendam menggunakan air di bawahnya. Ini subhanallah ya, Allah memberikan kehidupan. Ini salah satu contoh kurma yang sudah berusia hampir 1 tahun. Bentuknya panjang, kemudian ini sudah mulai keluar akar. Nah, apabila keluar akar seperti ini tandanya kita harus sudah siap-siap untuk memindahkan ke media tanam yang luas, yang artinya misalnya di sawah atau di kebun, sehingga nanti pertumbuhannya akan tampak lebih cepat. Inilah contoh kurma yang sudah berusia hampir 2 tahun ya. Nanti bisa dilihat jenisnya, betina dan jantan itu ada ciri-ciri yang kemungkinan besar benar. Ini juga bisa dilihat usianya hampir 2 tahun. Ini sekitar hampir 1 tahun. Dan ini kurma yang sudah berusia 2 tahun dan alhamdulillah kelihatan segar, subur, karena saya menggunakan pupuk yaitu biok kurma yang bisa kita berikan ya, 1 tutup botol ini ke dalam 1 liter air, kemudian kita campur
dan kita tuang air sekitar batang kurma. Ini kurma yang sudah berusia 1 tahun lebih. Yang saya perhatikan ini lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan kurma yang lain yang seusianya. Yang saya perhatikan di sini sudah keluar akar dari pot bawah, akan tapi tidak saya pindahkan, hanya saya tambahkan media tanam di bawahnya, dan ini rupanya lebih cepat. Demikianlah cara budidaya kurma di masa pandemi, merubah suasana yang mencekam menjadi suasana yang sangat menyenangkan dan berbahagia. Jangan lupa saksikan video kami berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.